Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyelesaikan tugas analisa perancangan sistem informasi. Nama saya Adi Sutra Handayani, NIM-nya 12183847, nomor absennya 12. Sebelah saya ada Muhammad Arif Abdullah dengan nomor NIM 412183973, nomor absen 14. Sekarang Pak Beki. Saya Ahmad Bayhaqi, nomor absen 32, NIM 121848871. Berikutnya rekan saya. Saya Muhammad Isrofiandi, nomor NIM 121832008, nomor urut 5. Selanjutnya Pak. Nama saya Jamal, nomor urut 31, nomor NIK-nya 121848868. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayhaqi, NIM 121848871. Di sini saya masuk dalam kelompok yang menjelaskan tentang penjualan tas berbasis web pada toko Jayani Jakarta. Ya, di sini saya jelaskan latar belakang masalah. Toko Jayani sendiri merupakan toko yang menjual berbagai macam model tas. Marketing yang dilakukan toko Jayani sendiri memang fokusnya hanya melalui media sosial, karena dirasa perlu pengembangan usaha yang lebih luas, yakni melalui pemasaran yang menggunakan website. Tidak hanya pemasaran, di situ juga terdapat laporan penjualan serta hal-hal yang dapat dilakukan dengan lebih akurat dan cepat. Berikutnya adalah tujuan web ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi penjualan yang sedang berjalan saat ini. Untuk keduanya adalah untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengujian dan implementasi website penjualan pada toko Jayani itu sendiri. Untuk yang ketiga adalah agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari permasalahan yang ada. Yang berikutnya adalah manfaat. Yang pertama, manfaat untuk penulis. Manfaat untuk penulis sendiri inilah sebagai salah satu syarat penilaian tugas dari mata kuliah. Yang pertama, web programming, analisa perancangan sistem informasi, dan manajemen proyek sistem informasi. Yang kami juga dalam jurusan sistem informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua adalah manfaat untuk objek penelitian. Di sini terdapat dua poin. Yang pertama adalah sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. Yang kedua adalah menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan proses penjualan. Manfaat ketiga sendiri yaitu manfaat untuk pembaca, yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi penjualan hingga lebih optimal dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan penelitian lanjutan nantinya dalam pembuatan tugas perancangan lainnya. Berikutnya adalah proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan sendiri, yang pertama adalah konsumen memilih produk yang diinginkan secara sendiri di menu yang telah kami sediakan. Berikutnya, admin akan memeriksa ketersediaan stok produk. Jika produk yang diinginkan tidak tersedia, maka akan diberitahukan lagi kepada konsumen. Berikutnya, jika stok produk tersedia, maka admin akan memberitahukan total yang akan dibayar oleh konsumen. Lanjutnya, konsumen melakukan pembayaran dan mengkonfirmasikan pembayarannya kepada admin toko Jayani. Selanjutnya, admin akan memeriksa rekening apakah pembayaran telah sesuai. Setelah itu, admin akan memproses barang pesanan dan segera mengirim barang tersebut ke konsumen. Untuk yang terakhir, admin mengupdate transaksi penjualan dan stok produk ke dalam buku stok barang. Demikian yang saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Jamal. Saya Jamal, nomor NIK saya 121848868. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi lama pembelian ya. Untuk masalah konsumen konsumen menanyakan admin untuk stok barang ready atau tidak. Nah, terus admin memproses transaksi penjualan untuk melakukan pembayaran di output pembukti pembayaran atau laporan pembayaran dan proses pemesanan. Ini secara online dan offline. Data pemesanan, customer menanyakan ke kasir data pemesanan, lalu menghitung total pembelanjaan, laporan total pembelanjaan, pembayaran di kasir, melaporkan penjualan, melaporkan pembayaran dengan dokumen output melaporkan pembayaran. Bisnis usulan di sini toko Jayani bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membantu meningkatkan kinerja pada toko Jayani. Sistem informasi baru. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi baru untuk data pemesanan dari start ya, dari pembeli, dari customer, data pemesanan, pemesanan ke kasir. Kasir lalu memproses transaksi penjualan
di database. Database itu langsung lari ke kasir. Kasir melaporkan pembayaran untuk customer, melaporkan pembayaran. Nah, di sini juga bisa kasir bisa melaporkan ke pemilik toko laporan pembayaran. Nah, di sini juga ada rancangan antarmuka. Di sini rancangan antarmuka saya akan menjelaskan untuk penjelasan dalam membuat rancangan antarmuka. Hal yang perlu diperhatikan adalah tetap mengikuti rancangan struktur navigasi. Hal ini bertujuan agar setiap tahapan desain atau menjadi lebih terarah. Rancangan website yang dirancangkan oleh penulis dibagi menjadi 2 halaman, yaitu halaman utama dan halaman admin. Dan di sini juga akan saya jelaskan rancangan antarmuka halaman header, selamat datang, logout, dashboard, data barang, invoice, airnet, earning, text, pending. Nah, di sini juga ada saya jelaskan lagi rancangan antarmuka halaman pelanggan. Di sini beda sama yang tadi. Di sini ada bacaan logout, terus dashboard, tas ransel, tas les lempang, tas media. Dan di sini di image ini di sini adalah gambar ini ada gambar produk untuk penjualan barang, seperti kayak gambar produk, gambar produk di sini untuk tambah ke keranjang, detail untuk jadi apa enggaknya. Dan setiap produk itu ada harga-harganya 999 nih, misalnya contohnya 999. Nah, yang tadi rancangan antara halaman pelanggan, dan di sini saya penjelasan lagi rancangan antara halaman produk sama. Untuk slide-nya logo, dashboard, tas ransel, tas lempang, tas media. ERD, di sini saya akan menjelaskan ERD, Entity Relationship Diagram. Dan di sini ada user memesan barang dan invoice. Invoice mencatat pemesanan user. Admin, di sini ada admin. Admin mendata barang kategori, dan di sini kategori barang itu ada tas lempang dan macam-macam. ERD, di sini saya akan menjelaskan ERD, Entity Relationship Diagram. Dan di sini ada user memesan barang dan invoice. Invoice mencatat pemesanan user. Admin, di sini ada admin. Admin mendata barang kategori, dan di sini kategori barang itu ada tas lempang dan macam-macam. ERD, di sini saya akan menjelaskan ERD, Entity Relationship Diagram. Dan di sini ada user memesan barang dan invoice. Invoice mencatat pemesanan user. Admin, di sini ada admin. Admin mendata barang kategori, dan di sini kategori barang itu ada tas lempang dan macam-macam. Di tabel admin, isi filenya itu ada ID admin, untuk nama filenya, untuk tipenya ada integer di ID admin, panjangnya itu 10, untuk keterangannya primary key, sedangkan untuk username-nya itu varchar, panjangnya 20, passwordnya itu varchar, panjangnya 15, alamatnya varchar, panjangnya 30. Nomor teleponnya itu untuk tipenya integer, panjangnya itu 15. Tabel usernya itu untuk nama filenya ada ID user, username, password, dan nama. Sedangkan untuk tipenya ada integer, varchar, dan varchar. Panjangnya sendiri ada 11. Untuk ID user, username-nya itu panjangnya ada 50, passwordnya 50, namanya 50. Untuk ID usernya sendiri, keterangannya itu primary key. Ini ada tabel barang. Untuk nama filenya itu ada ID barang, nama barang, keterangan, kategori, harga, dan stok. Untuk tipenya sendiri, ID barang integer, nama barang varchar, keterangan varchar, kategori varchar, harga integer, dan stok integer. Untuk panjangnya itu ada 11, 120, 225, 60, 11, dan 5. Untuk ID barangnya sendiri itu keterangannya primary key. Tabel invoice, ada nama file, invoice, ID invoice, nama, alamat, nomor telepon, tanggal pesanan, batas bayar. Tipenya ada integer untuk ID invoice, nama varchar, tipenya, alamat varchar, nomor telepon, integer, tanggal pemesanan, date time, untuk batas bayar, date time. Panjangnya ada 11 untuk ID invoice, keterangannya primary key ya. Nama
panjangnya ada 56, alamat 225 untuk keterangan panjangnya, nomor telepon 13. Untuk tabel kategori ada nama file, kategori ID, deskripsi, tipenya ada integer, varchar, panjangnya ada 5 dan 50. Untuk kategori ID-nya primary key. Lanjut. Implementasi antarmuka. Nah, ini contoh dari menu utamanya ya, tampilan sebelum loginnya sama datang. Di sini ada dashboard, tes cancel, tas lempar, tas medis. Ini contohnya. Lanjut ke implementasi antarmuka. Lanjut Terus pengujian web atau black box testing. Box testing. Di sini ada skenario, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Yang pertama ada user ID dan password tidak diisi, kemudian titik tombol login. User ID kosong ya, passwordnya juga kosong. Di sini hasil yang diharapkan itu sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Untuk hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua ada mengetikkan user ID dan password tidak diisi atau kosong, kemudian titik tombol login. Klik tombol login. User ID ada 1001, passwordnya kosong. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Untuk hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. User ID tidak diisi, kosong, dan password diisi, kemudian klik tombol login. User ID kosong, passwordnya 200101. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Yang keempat ada pengetikan salah, satu kondisi salah pada user ID password. User ID 1001 benar passwordnya. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak. Sesuai harapan, valid juga ya. Kemudian ada tombol login. Nah, terus ini yang kelima, memasukkan user ID dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. User ID-nya 1001 benar, passwordnya 200101 benar. Yang dikenal, sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu utama sesuai harapan dan valid. Muhammad Isropiandi, NIM-nya 1218328. Saya akan memberi kesimpulan dari slide-slide sebelumnya tentang proyek kami yang telah dibuat. Nah, untuk kesimpulan, yang pertama, web yang kita buat sangat berperan penting dalam usaha jual beli karena dapat membantu meningkatkan penjualan toko dan mempermudah promosi produk yang dijual. Kemudian dengan website yang memanfaatkan internet sebagai media informasi dan pemasaran ini dapat memudahkan pemilik toko untuk memberikan pelayanan dan informasi terhadap konsumen secara optimal selama 24 jam serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian website ini juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk menyewa tempat sebagai sarana penjualan produk. Kemudian saran, untuk sarannya berdasarkan kesimpulan yang tadi saya jelaskan, yang pertama diperlukan pengembangan dalam versi mobile guna menunjang pelanggan yang menggunakan smartphone dalam mengakses internet. Yang kedua, diperlukan adanya pengembangan sistem yang lebih lengkap seperti ketersediaan layanan, keamanan, penyediaan fasilitas bagi pengunjung dan penambahan jenis pengiriman serta jenis pembayaran. Yang ketiga, apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan riset atau observasi, selanjutnya bisa mengambil tema lain seperti persediaan barang atau produk yang berbeda tetapi untuk lebih mengembangkan sistem informasi sebelumnya. Gitu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.